Selamat pagi, Pak Aryo dan teman-teman. Saya Gavin di sini akan mempresentasikan proses monitoring and control proyek Menara Eiffel dari Tusuk Sate. Yang pertama ada analisis kinerja dan forecast biaya dan waktu. Ini saya ambil dari proses monitoring hari sampai hari ke-42. Yang pertama ada cost variance-nya, itu teman-teman run value dikurang actual cost sama dengan 81.851 dikurang 104.980 sama dengan min 23.129, yang dimana terjadi pembengkakan biaya. Selanjutnya ada schedule variance sama dengan run value dikurang plan value sama dengan 81.851 dikurang 82.015 sama dengan min 200, di mana ini terjadi ketertinggalan jadwal. Selanjutnya ada cost performance index sama dengan on value dibagi actual cost sama dengan 81.851 dibagi 104.980 sama dengan 0,779. Di sini terjadi sudah jelas terjadi pembengkakan biaya juga. Selanjutnya ada schedule performance index sama dengan on value dibagi plan value sama dengan 81.851 dibagi 82.015 sama dengan 0,998. Di sini menunjukkan bahwa saya sedikit tertinggal dengan jadwal yang seharusnya. Selanjutnya ada estimate at completion sama dengan BAC atau RAB-nya dibagi CPI. Lalu hasil yang didapatkan itu 166.880. Ini asumsinya CPI akan tetap sama. Selanjutnya ada estimate and completion, yang dimana ini diasumsikan bahwa proyek bisa terlambat selesai. Rumusnya actual cost ditambah BAC dikurang end value. Hasil yang didapatkan itu 153.129. Yang ketiga ada estimate at completion. Ini dengan asumsi CPI dan SPI akan tetap sama atau bertahan sampai akhir atau selesai. Ditambah BAC dikurang end value dibagi CPI kali SPI dalam kurung. Ya, lalu hasil yang didapatkan itu 166.947. Kemudian ada ETC atau estimate to complete sama dengan plan schedule dibagi SPI. Lalu hasil yang didapatkan itu 57,11 hari. Sesuai dengan jadwal yang saya rencanakan, namun agak ada sedikit keterlambatan. Selanjutnya ada proses integrated change control. Itu ini dokumen change request-nya. Nama proyeknya ada Menara Eiffel dari Tusuk Sate. Project manajernya saya. Masalah yang terjadi itu adanya sedikit kecerobohan dalam memasang struktur bagian tengah satu sehingga diperlukan perbaikan. Yang bermasalah di sini itu kurang lurus sehingga menyebabkan si stem kurang lurus, dan setelah masalah yang terjadi, tujuan yang ingin dicapai memperbaiki kecerobohan dengan membuat satu struktur tambahan. Change ID number METCF 002 yang mengajukan change request saya sendiri karena hanya ada saya di dalam kelompok ini. Tanggal terjadinya masalah ini 17 Oktober 2021. Manfaat yang didapatkan itu bisa menyelesaikan proyek ini dengan
sesuai jadwal atau tepat waktu. Dampak yang terjadi itu terjadi penambahan biaya atau material cost tambahan seperti tusuk sate 40 cm, tusuk sate 20 cm, stik es krim, dan lem Korea, dan juga pemborosan waktu untuk mengerjakan tambahan ini. Di sistemnya accepted saya sendiri. Nah, ini ada decision tree analisisnya. Saya mendapatkan dua solusi, yaitu membuat satu struktur baru dengan desain lama atau membuat 4 struktur baru dengan desain baru. Kemudian setelah saya analisis itu desain lama kemungkinan berhasilnya itu 70%, sedangkan desain baru kemungkinan berhasilnya 30%. Lalu saya memutuskan untuk memilih desain lama saja karena yang pertama dari segi biaya itu akan lebih, desain lama ini akan lebih murah daripada desain baru karena desain lama itu hanya membuat satu struktur baru, sedangkan desain baru itu membuat 4 struktur baru. Alasan yang kedua itu dari segi waktu, karena desain lama itu hanya membuat satu struktur, maka waktu yang digunakan akan lebih efektif, sedangkan desain baru itu akan membuat 4 struktur baru yang dimana akan memakan waktu yang lebih banyak lagi, sehingga saya memutuskan untuk memilih desain lama saja. Selanjutnya ada perubahan jadwal. Perubahan jadwal itu ini jadwal pertama saya itu proyeknya akan selesai dalam 57 hari, sedangkan rencana jadwal yang baru itu proyek saya akan selesai dalam 55 hari. Saya percepat karena ada ketertinggalan. Selanjutnya ada perubahan quality plan. Ini di sini ada quality plan yang lama, ukuran styrofoam 30 cm x 20 cm, tinggi struktur bawah 10 cm, tinggi pagar 2 cm, tinggi struktur tengah 1 minimal 10 cm, tinggi struktur tengah 2 minimal 10 cm, tinggi struktur atas minimal 10 cm, tinggi kepala 4 cm, tinggi keseluruhan minimal 40 cm, dan yang terakhir mampu menahan beban 1 kg. Dan ini ada quality plan yang baru, itu ukuran styrofoam 30 cm x 40 cm dengan ketelitian kurang lebih setengah senti. Kenapa saya ubah ukuran styrofoamnya? Setelah pada saat saya mau mencoba menggabungkan itu ternyata yang 20 cm-nya itu kekecilan, jadi saya update menjadi 40 cm. Selanjutnya ada tinggi struktur bawah minimal 10 cm, tinggi pagar minimal 2 cm, tinggi struktur tengah 1 minimal 10 cm, tinggi struktur tengah 2 minimal 10 cm, tinggi struktur atas minimal 10 cm, tinggi kepala minimal 4 cm, tinggi keseluruhan minimal 40 cm, dan yang terakhir mampu menahan beban 1 kg. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.